Selamat malam saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai kebaktian rumah tangga pada malam hari ini. Sebelum kita memulainya, kita akan bersaat teduh sejenak. Mari Bapak Ibu, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat pertama dan kedua. Mari kita masuk dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, tiada henti-hentinya kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan bagi kehidupan kami. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, terkhusus persekutuan kami Tuhan di jemaat-Mu di GKP Kampung Sawah. Kami bersyukur Tuhan, Kau boleh kumpulkan kami pada malam hari ini melalui media online untuk kami bersama-sama beribadah baktian rumah tangga pada malam hari ini. Kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu di kehidupan kami. Suka duka yang boleh kami lalui semakin menguatkan iman kami dalam mengikut-Mu Tuhan. Khususnya pada malam hari ini Tuhan, kami boleh dikuatkan melalui firman yang akan kami dengar bersama-sama. Inilah doa syukur kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita memuji Tuhan kembali dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 128 bait pertama dan kedua. Dalam tata
Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, memohon hikmat, pengertian yang berasal darimu saja, agar kami boleh mengerti firman-Mu dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Bersabdalah Tuhan, kami mendengar. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab pada saat ini dari Efesus 3, ayatnya yang ke-14 sampai 21. Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Demikian pembacaan Alkitab bagi kita sekalian. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pembacaan Alkitab. Syukur kepada Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita berjumpa dengan orang yang ketika ia mengalami masa sulit, tapi ia mengatakan Tuhan itu baik? Pernahkah kita berjumpa dengan orang yang demikian? Atau mungkin kita pernah mengalaminya sendiri. Saudaraku, biasanya reaksi kebanyakan orang saat menghadapi masa sulit, biasanya yang pertama itu sulit untuk berdoa. Sulit untuk berdoa bagi orang lain. Bahkan mungkin bagi dirinya sendiri juga sulit untuk berdoa. Yang kedua, bisa saja menyalahkan Tuhan. Marah pada siapa saja dan mudah tersinggung dengan orang lain. Tapi ternyata di sisi lain ada orang yang berbeda respons seperti yang saya utarakan tadi di awal. Ia justru mengatakan Tuhan itu baik, kasih-Nya menuntun jalan kami. Kok bisa ya? Mungkin begitu ya Bapak Ibu Saudara. Apa yang membuat mereka bisa mengatakan demikian? Padahal kita tahu masalahnya bertubi-tubi datang kepadanya. Semua anggota keluarganya sakit. Bahkan ada yang harus dioperasi. Tak lama kemudian orang tuanya harus meninggal karena situasi positif COVID.
Sedih sekali. Kok masih bisa bernyanyi, memuji Tuhan? Bahkan mengatakan Tuhan itu baik. Saudaraku, refleksi tentang Tuhan itu tetap baik lahir dari pergumulan yang mendalam, yang pahit, yang sangat sulit. Hari ini kita membaca kitab Efesus. Kira-kira begitu jugalah yang dihadapi Rasul Paulus dalam pelayanannya. Perlakuan yang tidak menyenangkan karena pekabaran Injil yang dilakukan Paulus dan teman-temannya tidak menyurutkan semangatnya. Diskriminasi, perbedaan antara orang-orang Yahudi dan non-Yahudi. Sikap yang acuh tak acuh bisa terjadi antar sesama. Bahkan juga dihadapi Paulus. Ia tetap mendoakan orang-orang yang ada di jemaat Efesus, bahkan juga yang lainnya. Paulus mengatakan bahwa dalam doanya, kiranya jemaat di Efesus dikuatkan dan diteguhkan iman mereka. Tantangan sesulit apapun bisa diatasi dengan kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang tidak terhingga. Paulus sudah mengalaminya. Sehingga ia berdoa di ayatnya yang ke-18 dan 19. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu. Paulus berdoa agar jemaat di Efesus bisa merasakan kasih itu, bisa berakar, berdasar pada kasih Tuhan, sehingga mereka mampu menghadapi masa sulit dengan tabah dan kuat. Karya Tuhan mampu melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita harapkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, melalui teladan ini mari kita refleksikan. Yang pertama, masa sulit yang kita hadapi tidak menghancurkan identitas keberadaan Kristus. Ia Maha Kasih, Ia bekerja di dalam kita. Yang kedua, berakar dan juga dasar yang kuat dalam kasih Tuhan menjadikan kita mampu mengatasi masa sulit dalam hidup. Sehingga saya jadi tidak heran lagi ketika berjumpa dengan orang yang menghadapi begitu banyak tantangan hidup, derita hidup, kesulitan yang ia alami. Ia justru mengatakan Tuhan itu baik. Padahal kalau kita pikir-pikir, panjang sekali kesulitan hidupnya, tidak berhenti. Tapi karena ia berakar, punya dasar yang kuat dalam Kristus, maka ia memiliki keyakinan Tuhan tetap baik. Yang ketiga, kalau akarnya kasih, maka buahnya adalah kasih. Gitu Bapak Ibu saudara-saudari. Akarnya kasih, buahnya juga kasih. Di penghujung renungan ini saya teringat satu kutipan. Bersikaplah terhadap orang lain laksana pohon. Ketika mereka melemparinya dengan bebatuan, namun pepohonan membalasnya dengan menjatuhkan buah-buahan. Buah menjadi tanda nyata dalam kehidupan keseharian kita. Kasih nyata
bagi sesama. Kiranya Tuhan menyertai kita semua. Amin. Terima kasih atas firman yang boleh kami dengar bersama-sama. Kiranya firman yang telah kita dengar bisa menguatkan kita dalam kita menjalani kehidupan kita. Bapak Ibu, kita akan mengucapkan rasa syukur kita dalam bentuk persembahan. Namun sebelumnya saya akan membacakan nats yang akan mendukung kita dalam memberikan persembahan, yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita akan memberikan persembahan dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 302 bait pertama dan kedua. Mari kita bersatu di dalam doa persembahan dan doa syafaat, lalu diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Inilah persembahan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati agar persembahan ini dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya bagi pelayanan jemaat-Mu. Kami naikkan doa syafaat. Kami mendoakan bagi mereka, warga jemaat, ataupun simpatisan yang dalam keadaan sakit, yang isolasi mandiri, yang positif COVID, yang sakit baik di rumah ataupun di rumah sakit. Kiranya melalui sakitnya mereka tetap merasakan pertolongan dan kasih Tuhan. Tuhan menyertai orang yang merawat dan memelihara. Kehadiran mereka pasti sangat berarti. Itu pun juga karena sarana pemulihan yang Tuhan sediakan. Kami berdoa bagi lansia, anak-anak dalam keterbatasan keberadaan mereka. Kiranya sukacita dan pengharapan menjadi kekuatan bagi mereka. Kami berdoa memohon penyertaan-Mu ya Tuhan. Tuhan menyertai orang-orang yang melayani dalam persekutuan. Ketulusan, kesetiaan, kesehatan kiranya melingkupi mereka. Tanggung jawab yang dikerjakan, kiranya itu dapat dilakukan semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa bagi lingkungan aparat setempat, kesungguhan mereka dalam melayani masyarakat, secara khusus dalam pandemi saat ini, apa yang sudah mereka kerjakan bagi masyarakat, hal-hal baik yang diupayakan patut dihargai. Kami berdoa kiranya mereka disertai oleh Tuhan. Kami berdoa pengadaan vaksin di berbagai tempat
secara khusus di lingkungan Kampung Sawah. Kiranya proses ini dapat membawa pemulihan bagi bangsa. Kami berdoa kebersamaan di tengah-tengah dunia. Tuhan pulihkan, Tuhan berikanlah damai-Mu bagi dunia ini. Tuhan menyertai segala hal yang kami doakan. Tuhan jawab seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan lindungi, Tuhan sertai. Pada saat ini kami akan bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita mengakhiri kebaktian rumah tangga saat ini. Kita memuji NKB 73 bait 1 dan 3. Mari kita menerima berkat Tuhan, dan setelah berkat disampaikan kita memuji Bapa. Terima kasih. Damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus kiranya bersama saudara semuanya dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa
pembelian rumah tangga pada malam hari ini telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Dewi Agustina, dan kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang melayani pada ibadah malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.